Kita berlanjut dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, mengenai kami dan memulai aktivitas mengajar dan keluarga kami dan apa yang kami belajar dan mengajarkan bisa seluruh dengan tenang saja. Kami Tuhan Allah yang turun serta dalam nama Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan sama Pastor. Kelas mana nih Pak Bas? Ya, bagaimana kehadirannya? Hadir semuanya, bagus. Ya, terima kasih. Jadi materi kita hari ini adalah cerpen. Untuk semester ini, siapa yang sudah pernah baca cerpen? Ini malu-malu. Rata-rata sudah semua ya? Ya. Apakah masih ada yang ingat unsur cerpen terbagi berapa? Ayo angkat tangan. Unsur-unsur cerpen terbagi berapa? Ya, terbagi berapa nak? Terbagi dua. Coba sebutkan. Intrinsik sama ekstrinsik. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya berapa kira-kira unsur intrinsik cerpen? Yang tahu angkat tangan. Bapak nggak menyebutkan satu persatu. Jumlahnya saja dulu. Iya, anu tak? Berjumlah 7. Kalau jumlahnya 7, coba sebutkan dulu. Yang pertama ada tema, yang kedua Tema 1, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat datar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut sudut pandang, yang ketujuh amanah. amanat. Coba kita gabung tokoh dan penokohan. Tadi yang belum disebutkan tokoh dan penokohannya, masih tokohnya. Jadi kita sebutkan saja tokoh dan penokohan. Jadi tetap ya tuh 7. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kita masuk ke materi kita cerpen. Jadi di sini nanti kita buka infografisnya. Ini ada dikatakan sini cerpen. Judul cerpennya adalah Penulis Tua. Nampak dari belakang? Di sini sama-sama kita bacakan. Jadi Bapak tunjuk. Mungkin nanti mulai dari siapa? Ya, namanya siapa? Bapak lupa. Coba siapa? Baca dulu. Semua mengikutinya. Kalau sampai berikutnya, sampai situ kalau enggak nanti nggak apa-apa. Penulis Tua, karya Cahyo Pamungkas. Tidak ada yang lebih menarik dari orang berumur 80 tahun seperti itu selain tidak ada yang lebih menarik dari orang tua berumur 40 tahun seperti selain merenung dan mengenang. Sudah tak ada gira untuk masa depan, tak ada ambisi. Semua yang terdapat sampai saat ini terasa sudah cukup. Sisa bakal persiapan untuk dunia selanjutnya dan menunggu seperti antre dalam loket pembayaran. Kenang-kenangan masa lalu mirip potongan kecil yang mulai terbentuk satu persatu ketika meminum. Kenangan sewaktu muda bersama almarhumah istriku atas soal dikaliku kehidupan yang pernah berjalan. Mereka adalah orang-orang sibuk yang bergegas pulang. Aku mengamati dari tepi jembatan tiba sambil menunggu senja, menunggu lagi menghadirkan panorama terbaik untuk merenung semua perjalanan hidup. Dan tentu sudah jarang pula menemui beberapa orang yang menunggu senja di sepertiku mungkin sudah tak ada waktu. Padahal merenung adalah bagian terpenting dalam hidup serta sebentar. Apalagi ketika senja datang. Percayalah, senja memang dibikin untuk merenung di tengah kegaduhan yang akhir-akhir ini melanda. Satu-satunya yang kurang hayalah pemain untuk merenung introspeksi diri. Selanjutnya sambung privat. Kakek, kenapa setiap sore selalu kesini? Tanya cucuku, Alenia. Aku memang sengaja mengajarnya kemari, agar nantinya kenangan dalam kepalanya tak hanya dipenuhi
oleh gemerlap kesibukan kota dan cahaya yang keluar dari telepon genggam. Supaya Alenia bisa gambar langit yang indah sayang. Alenia duduk di sampingku, menjuntai kaki dan mata kita hanya fokus pada satu titik di langit. Tidak terjauh, titik paling sendu dan titik paling merah keemasan yang kutunggu-tunggu. Titik itu adalah titik yang sama ketika aku dan almarhumah istriku memandangi langit setiap sore di tepi jembatan kembar ini. Ya, terima kasih kepada yang sudah membaca. Sudah semuanya mendengar isi cerpennya ya? Iya, jadi di situ itulah contoh sebuah cerpen. Jadi di cerpen itu tadi sudah disinggung temannya. Ternyata ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen, siapa tadi yang mengatakan? Ada 2 katanya. Coba siapa tadi mengatakan? Angkat tangannya. Nanda. Coba sebutkan kembali Nanda, apa aja tadi? Unsur apa saja tadi? Iya, Bapak baca kembali. Jadi itu adalah contoh sebuah cerpen. Nampak dari belakang ya kan? Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau kita hitung ini tadi, lebih nggak 10.000 kata? Tidak lebih. Ya, jadi unsur-unsur cerpen terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu, coba baca dulu Oscar, apa yang termasuk unsur intrinsik? 1. Ya, kalau unsur intrinsik yang membangun dari cerpen. Kalau unsur ekstrinsik bagaimana pula? Ya, bagus. Yang membangun dari luar cerpen. Jadi di sini kita masuk dulu unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang menjadi latar belakang dari cerita. Contoh tema antara lain tema percintaan, kehidupan, tradisi dan lainnya. Yang kedua, tokoh merupakan pelaku yang diceritakan dalam cerpen. Dalam cerpen ada 4 jenis tokoh. Ini sepertinya salah, ada 3, protagonis, antagonis, tritagonis. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk menggambarkan dan mengembangkan karakter dari tokoh dalam cerita. Yang keempat ada alur. Alur yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya yang kelima ada latar. Latar yaitu latar sendiri merupakan sebuah unsur yang bisa berupa tempat, peristiwa, atau waktu dalam sebuah cerita. Latar dalam cerita bisa bersifat imajinatif atau faktual, khususnya untuk memperkuat jalannya cerita. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Setiap penulis memiliki ciri khas masing-masing untuk gaya bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang ini bisa berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat ceritanya. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Ya, yang apa itu unsur ekstrinsik cerpen? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerpen yang terdiri dari 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang penulis, 3. Nilai. Nilai-nilai sendiri merujuk unsur ekstrinsik cerpen yang terkandung dalam cerpen seperti nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ya, sampai sini siapa yang bertanya
Atau ada yang tanyakan untuk unsur intrinsik atau ekstrinsik. Ya, siapa namanya nak? Mei kita ya? Ya. Oke, silakan. Dengarkan. Alur terbagi menjadi 3, coba jelaskan. Iya. Terima kasih kepada Mei, berikan tepuk tangan kepada Mei. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Emia namanya? Iya, Pak. Dari pertanyaan Mei, coba jawab dulu. Boleh berdiri? Alur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju. Alur maju adalah jenis alur cerita yang disusun secara kronologis dan berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita bergerak maju dan tidak kembali ke masa lalu. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah tindakan yang menceritakan masa lalu dari tokoh di dalam cerita. Pengertian alur cerita mundur ini justru konfliknya disampaikan di awal cerita dan kemudian mundur ke masa lalunya. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Alur campuran merupakan cerita dalam cerpen meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Iya, ada yang nambahin? Sepertinya sudah lengkap ya. Berikan tepuk tangan sama dia. Oke, terima kasih Emia sudah menjawab dengan jawaban yang sempurna. Ya, jadi sudah jelas semuanya ya, karena sesuai dengan materi kita ada intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi kita masuk ke latihan. Jadi kita susun dulu kelompoknya, kelompok masing-masing yang pernah ditentukan. Jadi coba kembali ke kelompok masing-masing, duduk sesuai dengan kelompoknya. Jangan ada satu orang pun yang membelakangi ke depan. Silakan. Ya, jadi tugas kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen yang telah kita baca. Jadi ini kerjasama. Jadi kerjasamanya nanti kita nilai juga. Sampai sini ada yang tanyakan bagaimana langkah untuk mengerjakan diskusi kelompoknya? Ya, silakan. Ya, kerjakan di LKPD yang telah dibagikan. Silakan dikerjakan. Biar mendukung. Apa tadi yang tanyakan Dwi? Iya. Bacakan nanti apa judul dari cerpen tersebut. Jadi ini kita lagi berdiskusi ya kan Riko? Tahu nggak? Tahu siapa yang lihat? Jadi kerjakan dulu. Ini masih dua kelompok yang siap, kelompok 4 dan kelompok 1. Kelompok siapa tadi dua? Kelompok 1? Kelompok 1 dulu. Ya, jadi yang tampilkan nanti siap-siap. Ya, Bapak lihat di sini semuanya sepertinya susah untuk mengerjakannya. Kita test breaking dulu yang sudah pernah kita laksanakan. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, sebagian di sini nggak apa-apa, coba di sini. Sebagian ke belakang dulu nggak apa-apa, biar agak lapar. Coba, oke. Gabriel ke belakang dulu nggak apa-apa. Ya, jadi apa katakan di sini? Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali.
ulangnya. Tepuk sekali. Tepuk 3 kali. 4 kali. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan berdiskusi. Ya, konsentrasi semuanya. Waktunya 5 menit lagi. Kelompok arti sudah siap. Jangan main handphone. Waktunya habis untuk berkelompok. Jadi kelompok berapa tadi sudah siap? Kelompok 4? Iya, kelompok 4. Kelompok 4 dulu kita tampilkan presentasi. Lanjut nanti sesi tanya jawab. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Silakan ke depan. Coba perhatiannya semuanya. Nanti setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab. 3 saja ya Anugrah ya. Ya, nggak usah lagi perkenalan. Jadi ini sesuai dengan cerpen kita tadi. Kepada moderator kami persilakan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Lagi menjelang siang ya. Awas itu ya, habis sidangnya kamera jauh ya. Lanjut. Berdirinya kami di sini, kami memaparkan materi tentang unsur-unsur cerpen, yaitu intrinsik. Pertama-tama saya Gini aja kita buat. Ini kelompok 4 intrinsik, kelompok 1 nanti ekstrinsik ya. Biar berbagi. Ya, silakan. baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa. Lanjut. Tema seorang kakek tua yang merenungi kehidupan dan kenangan di masa lalu. Tokoh dan penokohan kakek penyayang Alenia Priam. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alur. Alur yang terdapat pada cerpen ini adalah campuran, yaitu maju dan mundur. Setelah itu latar. Latar yang terdapat pada cerpen ini adalah tempat, waktu, dan suasana. Tempat terbagi menjadi dari rumah, taman, alun-alun, jembatan, dan jembatan kembar. Sedangkan waktu pagi dan sore hari. Sedangkan suasana sunyi, ramai, dan gaduh. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Gaya bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dijelaskan oleh Mas Rian. Sampai nomornya. Nomor 6, sudut pandang. Sudut pandang orang lama, tekan, aku, dan 7 pamanai. Tempat masa muda dengan memperbanyak kenangan indah. Saya pikir itu sudah. Baik, terima kasih. Demikian materi yang bisa kami paparkan pada pagi menjelang siang hari ini. Di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan sebanyak 3 soal. Sesi pertanyaan dimulai. 3 orang bertanya. Sesi pertanyaan dimulai. Pertama Rafael, kedua Niko, Oh ya. dan ketiga Pandi. Baik, saya persilakan kepada Rafael. Di sini saya ingin bertanya, kenapa alur tersebut disebut sebagai alur campuran? Baik, terima kasih. Baik, di sini kami ingin menjawab pertanyaan pertama dari Rafael yang dijawab oleh Dwi. Mengapa alur tersebut campuran? Alur yang terdapat pada cerpen tersebut adalah alur Sebentar mana? Dengar Rafael. Ya, ulangi ya. Ulangi. Silakan. Alur yang terdapat pada cerpen tersebut adalah alur campuran atau maju mundur. Bisa kita lihat dari tokoh kakek yang selalu masa lalunya dan membandingkan dengan kehidupan sekarang serta bayangan samar yang begitu ku kenali duduk di antara aku dan
alurnya di tepi jembatan kembar. Itu alur apa itu? Yang ini maju, Pak. Maju, berarti mundurnya. Mundurnya tokoh kakek yang selalu mengingat kenangan di masa lalu dan membandingkan dengan kehidupannya sekarang. Moderator. Baik, sekian jawaban yang kami bisa sampaikan. Apakah Bapak puas? Baik, terima kasih. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah tutur kata, mohon maafkan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Anugerah yang semua pertanyaan sudah dijawab dengan bagus. Jadi coba tutup kembali Anugerah dan silakan duduk. Baik teman-teman, jika ada salah kata, jika ada salah tutur kata, mohon maafkan kami. Terima kasih. Kepada kelompok Anugerah silakan duduk. Ya, kepada masing-masing kelompok kumpulkan lembar tugas kelompok tadi. Jadi tetap duduk di situ, tetap satu kelompok ada satu orang, yang lainnya kita bentuk kembali per meja, satu meja 2 orang, kita mengerjakan evaluasi. Ya, silakan tiap-tiap kelompok atau mewakili kumpulkan tugas yang tadi. Ya, ada semua namanya ya. Baca dulu ketentuan untuk membacanya. Setelah dibaca, kerjakan. Kalau memang kurang jelas, tanya sama Bapak. Kamu gimana? Sini Pak ya. Ya, yang sudah siap barisan ini kumpulkan satu orang dari belakang. Udah ada semua namanya? Oke, barisan ini. Saat kita belajar cerpen? Tidak. Semangat semua? Iya. Selanjutnya, apakah ada kesusahan? Tidak. Ya, bagus. Selanjutnya, apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, bagus. Berarti sudah mulai mengerti semuanya. Jadi bisa kita simpulkan, ya, ternyata cerpen itu mempunyai 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Ya, jadi latar terbagi berapa tadi? 3. Ya, coba Oscar sebutkan.
Katanya sudah. Ya, coba ulangi. Kasih nama Pak. Teks tempat dan waktu sama teks suasana Pak. Suasana. Ya, pas kali grogi orangnya. Oke, Ibrani. Alur terbagi 3. Sebutkan. Maju, mundur, campuran. Iya. Oke. Kita kembali ke sudut pandang. Sudut pandang. Masih ingat ya? Ya. Coba Dwi. Sudut pandang. Sebutkan. Sudut pandang orang pertama aku, sudut pandang orang kedua kamu, sudut pandang orang ketiga kalian. Ya. Atau juga dia. Ya. Bagus. Jadi begitulah materi kita. Jadi sebelum kita tutup materi kita, siapa yang bisa bawa doa? Saya Pak. Ya, Priscilla. Ya, silakan Priscilla.